buku bank sama penjualannya ya, sama pembelian. Mulai bulan, eee, Maret ya? Oh ya, sorry Nov, itu Cortex-nya udah didaftarin belum? Soalnya kan ini deadline-nya tanggal 15 tuh mau bayar. Oh nanti aja ya? Ya tapi nanti telat kena sanksi nggak apa-apa ya? Telat? Nah, ya. Oh ya udah, ya udah. Iya boleh, ya. Oke habis itu ke ini Nov, apa namanya, ke aktivitas itu, kas dan bank itu. Ini mau catat pengeluaran atau penerimaan? Oh ya udah, yang pengeluaran berarti. Iya. Nah ini bank atau kas yang tadi mau di-input? Oke, berarti paid from-nya itu isinya pakai kas. Eee, di sampingnya ini, yang apa namanya, yang di sini. Nah, kas kecil ya. Habis itu voucher number-nya tulis aja KK gitu kan, KK 2025 ya kan. KK/2025 gitu loh. Jadi kan dia berurutan nanti. Ininya samping 2025-nya slash juga, /03 ya. Bulan Maret kan, heeh, 001/001. Habis itu tanggal berapa tuh? Sesuai yang di transaksi tanggal berapa? 6 Maret. Iya, 6 Maret berarti. Saldo awalnya kita mulai dari awal ini, kayaknya sebelumnya udah pernah di-input ya? Oke, berarti kita hapus dulu aja ya yang waktu itu. Kan ini buku bank, habis itu kas kecil. Oh belum ada ini, sebentar. Oke lanjut, yang ini Nov, apa namanya, saldo awal ya. Saldo awal ini kan, sininya 100 juta ya, setoran tunai ya. Nah itu setoran tunai itu dapat dari mana Nov? Maksudnya, apa namanya, dananya dari mana? Dari Koleon ya, bukan dari bank ya? Oke, berarti coba ditulis tuh tanggal 6 tuh, di sesuai tanggal transaksinya. Habis itu memonya di-copy aja, copy. Setoran tunai. Nah, habis itu diketik di sini nih, account number ini kan hutang Koleon berarti ya. Hmm. Ini sebentar saya setting ini biar langsung bisa diketik. Bentar, saya setting sini. Setting ini, oh udah otomatis. Oke, lanjut Nov. Nilainya berapa? 100 juta.
Nah, habis itu klik kalkulator itu, yang gambar kalkulator. Habis itu simpan dan baru. Nah, habis itu selanjutnya itu pengeluaran apa tuh? Habis itu. Sorry. Ini uang masuk ya? Ini kan uang masuk, berarti bukan di order payment. Berarti bukan di order payment of di sini, di penerimaan. Ya, ada deposit. Habis itu kas kecil ya kan. Ininya pembayaran baru tadi ini di back dulu, copy dari sini aja Nov. Nanti ini buat yang pengeluaran aja. Copy aja kok. Copy pindahin ke sini, penerimaan. Kan kita mau input penerimaan kan tadi. Nah, habis itu date-nya ini input yang kayak tadi. Utang berarti kan. Karena kan kita pinjem duit. Ah ya, nilainya isi itu. Apa? Oh, berarti maksudnya dari bank BCA itu. Oh, bank BCA ada keluar 100 juta ya? Coba buka banknya. Coba buka data banknya, no. Harusnya kalau itu kan banknya ada keluar 100 juta kan. Ini ya datanya ya. Nggak, eh, nggak ada uang 100 juta keluar, Nov, di sini. Apa? Oke. Maksudnya untuk transfer ke buku kas ini ke uang tunai kas ini nggak ada ya 100 juta ya? Hmm, berarti berarti jangan kayak gini ya. Kalau misalkan kayak gini, jadi kesannya harus uangnya salah. Soalnya kan posisinya kan kita kan terimanya kan dari bank nih, setor 100 juta ini. Nah, sebenarnya saldo awal kasnya ini ada berapa? Gitu. Jadi kalau misalkan memang buku kas ini kan ibaratnya kas kecil kan yang ada kas fisik. Nah, kas fisik ini kita punya uang tunainya itu berapa fisik ya gitu yang ada di laci misal kasnya itu. Jadi kalau misalkan misalkan banknya ada 100 juta di sini, misalkan ada tarik 1 juta buat uang kas kecil kan baru masuk satu juta nih ada tarikan tunai gitu. Nah ini nggak ada tarikan tunai berarti ini belum ada nih harusnya 100 juta itu. 20 juta ya? Soalnya nggak ada di sini nggak ada uang keluar 20 juta sih di sini. Oh berarti jangan jangan buku kasnya jangan dulu. Kita soalnya gini, sistemnya itu kan bank ini kan ada masukan 100 juta. Kemudian kas ini kan akan ada kalau misalkan bank itu benar-benar transfer ke kas kan, kecuali memang Koleon kasih uang tunai tuh, pinjemin dulu. Nah ini posisinya kejadiannya gimana dulu? Iya, misalkan contoh nih saya bank ini saya 100 juta, saya masukin bank 100 juta. Nah kemudian ternyata Sinar Vape Retail ini butuh kas fisik nih, contohnya kas nih buat untuk pegangan doang nih di PT gitu misalkan, oh ya udah tarik tunai 100 juta misal gitu. Nah baru Novi catat di sini apa namanya atas tarikan tunai 1 juta gitu sehingga saldo awal 1 juta gitu. Jadi buku kas sama buku bank itu beda dia, dua hal yang berbeda gitu. Buku kas itu iya buku kas itu tercipta atas misalkan kayak memang
Novi ada tarik tunai itu untuk kas. Kalau misalkan kayak 100 juta 100 juta gini kan nggak ada arus uang masuk, arus uang keluar di sini dari antara dua ini, gitu. Mhm. Nah ini kan iya, betul. Karena kan kayak buku bank itu kan keluar kan belum tentu untuk tarik tunai, kecuali memang kayak udah ada aturannya kayak dari kantor itu, "Oh uang tunai tarik nih setiap bulan 1 juta buat untuk pegangan doang nih, jaga-jaga," gitu. Misalkan ada anak-anak buah mau rembes, atau misalkan memang kayak ada keperluan-keperluan yang istilahnya bisa dibayar pakai uang tunai, gitu. Kalau ini kan posisi kalau kita lihat dari arus uangnya kan dia nggak ada nih sama sekali uang dari banknya ini keluar 100 juta kan untuk ke kas ini, gitu. Jadi ini ada koreksi di sini nih, di setoran tunai ini, harusnya ini nggak ada, gitu. Karena nggak ada uang keluar 100 juta dari bank ini, gitu. Soalnya kalau kita lihat ini, apa namanya, biaya ADM ini biaya ADM apa, Nov? Itu dari sini ya? Oh, berarti ini nggak usah ini nggak usah kita delete nih. Ini hapus aja ya. Nah, habis itu kalau misalkan 25 juta ini beli 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 barang ini dari pakai uang tunai? Oh, belinya pakai pakai ini ya, pakai rekening lain gitu, bayarnya? Iya, misalkan contohnya gini, Nov, misalkan contoh ya, misalkan posisinya misalkan dari bank ada tarikan tunai emang sengaja buat kas 1 juta, misalkan finance-nya pegang uang tunai 1 juta. Nah 1 juta itu nanti baru bikin tuh pengeluaran 1 juta itu untuk apa aja selama sebulan, gitu. Kalau misalkan memang ada tambahan lagi setoran tunai baru catat lagi di sini 1 juta, tergantung mutasinya aja, gitu. Kalau misalkan memang transaksinya yang kayak tadi ini kan bukan untuk kas berarti kan, ini kan bukan pengeluaran kas, jadi nggak usah catat di sini sebenarnya gitu. Iya, iya, betul. Iya, kalau bank, bank aja gitu. Iya, jadi hapus aja itu. Pokoknya kalau berarti selama ini belum ada kas gitu, Nov, ya? Oh, ya udah, kalau belum, ya udah nggak usah. Kalau misalkan kayak yang rekening lain ini, ya Novi boleh bikin catatan terpisah, gitu. Contohnya, ini kalau misalkan kayak rekening lain ini Novi tinggal bikin aja berarti di sini tulisannya hutang lain kan, hutang lain-lain, misalkan hutang kepada siapa gitu. Catatan aja supaya Novi nggak lupa. Misalkan, oh pembelian rekening lain ini untuk beli barang ini pakai uang koleon, ya berarti Novi bikin laporan hutang kepada koleon gitu kan. Jadi kan nanti sehingga mutasinya ketahuan, oh hutang koleon ini sekian gitu atas beli-beli ini, beli 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 barang, sewa ruko, bayar listrik gitu. Jadi kita mutasinya sesuai gitu, gitu. Jadi ini yang enggak ini dihapusin dulu aja Nov, yang kayak misalkan yang nggak ada kaitannya dihapus aja mau kas. Kalau misalkan memang belum ada kas ya udah nggak masalah gitu. Ini kalau bisa Novi ada apa namanya bikin sheet dulu aja nih. Ini kan contoh, sorry bentar. Ini di new book copy aja dulu. Takutnya kan ini kan. Nah ini bikin aja apa namanya, utang utang kepada siapa ini Nov? Utang lain-lain lah gitu. Pemegang saham, pemegang saham gitu kan. Contoh gitu kan. Nah ini nanti coba nanti disimpan nanti dibetulin aja Nov ini kan. Hutang, buku hutang, buku HPR.
Situ. Nah ini kalau saya lihat sih ini kan mutasi atas bank kan. Nah ini nggak usah nih, nggak usah ada. Iya, kayak ini kayaknya semuanya udah nggak ada, semuanya nggak ada ini harusnya. Iya, hapus aja, Nov. Hapus aja. Nggak ada kas ya? Oh, ya udah kalau nggak ada transaksi kas nggak apa-apa. Soalnya takutnya kan ada, kalau ada ya kita wajib bikin buku kas, soalnya kan kayak itu kan wajib kita tahu mutasinya kan, nggak mungkin hilang gitu aja kas itu, gitu. Ya itu kalau misalnya ke depannya ada kas aja, Nov, kalau nggak usah. Ini delete aja berarti, hapus, tutup. Ya kan? Oke berarti. Iya, nanti kalau misalkan ada. Nanti kita bikin aja seolah-olah contoh gitu kan. Ini nah ini kita berarti fokus ke bank dulu ya. Ini kan berarti mutasi yang sebenarnya yang ada bank kan. Kalau kas kan nggak ada gitu. Nah, oke, berarti kita sebentar lanjut ke sini. Ini kita cek dulu daftar laporan sebelumnya itu udah pernah input apa belum kan. Ini 274 juta kan ada nih angkanya. Nah ini kan kalau kita lihat kan ini coba kita hapus semua, Nov, biar kita mulai dari awal ya. Nah ini saya hapus ya. Ini memang kas itu nggak ada ya, Nov ya. Saya kira ada gitu, soalnya biasanya PT itu rata-rata ada kas kecil biasanya ya, nggak semua sih, cuma biasanya ada. Contohnya untuk kayak keperluan-keperluan kayak misalkan OB mau reimburse nih, atau enggak OB buat beli makan gitu, kan kita nggak mungkin pakai bank terus kan, biasanya ada kas nih, misalnya petty cash gitu. Nah itu biasanya ngasih ke misalnya 100.000 yang uang-uang kecil lah gitu. Iya, kalau belum ada nggak apa-apa, nggak mesti ada juga soalnya, tergantung kebijakan si perusahaan juga. Kalau misalkan nggak ada mutasi kas, tapi ada setoran kas, ya ya nggak apa-apa. Maksudnya intinya intinya itu contohnya kayak mana? Oke. Oh, ya nggak apa-apa, itu kan nanti